Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat dan kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan sampai kita. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi database nasional. Adapun anggota dari kelompok kami berjumlah 6 orang dan masing-masing orang akan membawa sebuah materi. Materi pertama akan dibawakan oleh saudara Suharjaya Saputra. Pada saudara saya silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 membahas mengenai data relasional. Adapun tujuan pembelajaran atau diskusi hari ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, menjelaskan pentingnya dan keuntungan database dan juga perbedaan sistem database dan sistem warisan berbasis file atau file berbasis legacy system. Kedua, menjelaskan perbedaan antara tampilan logis dan fisik pada database. Ketiga, menjelaskan konsep fundamental sistem database seperti DBMS, skema, kamus data, dan bahasa DMS. Keempat, menjelaskan apa yang dimaksud database relasional dan bagaimana mengorganisasikan data. Kelima, membuat seperangkat tabel yang menyimpan data pada database relasional. Dan yang terakhir, melakukan query sederhana menggunakan database Microsoft Access. Nah, di slide pertama pendahuluan yaitu database relasional mendasari sebagian besar SIA modern terintegrasi pada pembahasan kali ini. Mengidentifikasikan database dengan menekankan pada pemahaman struktur database. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sini saya akan menjelaskan apa sih itu database. Database di sini adalah baris data, atau kalau kita terjemahkan pada perkata yaitu baris sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data yaitu merupakan representasi fakta dunia nyata yang income suatu objek, seperti objek manusia dalam perspektif pegawai, pelanggan, atau mahasiswa. Terus basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Relasi biasanya ditunjukkan dengan key atau kunci dari tabel yang ada. Suatu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan dan menunjukkan dalam satu pengertian lengkap dalam satu record. Prinsip utama baris data atau database adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibel dan kecepatan akses. Nah, kita masuk kembali ke slide. Di situ tertulis bahwa file versus database. File versus database yaitu database perangkat koordinat, beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan sedikit mungkin kelebihan data. Ini sejalan dengan prinsip utama dari database yaitu fleksibilitas dan kecepatan akses. Nah, kita masuk ke bagian database. Database turun ke file pelanggan dan terperinci lagi menjadi nama pelanggan sampai catatan pelanggan ke 1000 dan dirincikan lagi menjadi nama pelanggan, alamat dan kode pos. Nah, berikut ini sistem berorientasi file versus sistem database. Pada pendekatan file, di sini file induk fakta A, fakta B, fakta C, dan fakta D baru bisa memprogramkan penjualannya. Tetapi pada pendekatan database, fakta A, fakta B, fakta C langsung terprogram menjadi sistem manajemen database, langsung terprogram lagi menjadi program penjualan, program pengejaran, dan program penagihan.
Keunggulan sistem database terbagi menjadi 5, yaitu interaksi data atau data interaction, pembagian data atau data sharing, meminimalkan kelebihan inkonsistensi data atau minimal data redundancy and data inconsistency. Terus independensi data atau data independent analisis lintas fungsional atau cross fungsional analisis. Konsep pembelajaran dan penjelasannya halaman 101 dan halaman 102. Pentingnya data yang baik. Data yang tidak benar pada database dapat mengarahkan kepada keputusan yang buruk, kebingungan, dan pengguna yang marah. Contohnya saja, sebuah perusahaan mengirimkan separuh katalog surat pesanan ke alamat yang salah. Manajer pada akhirnya menyelidiki volume besar retur dan keluhan pelanggan, memperbaiki alamat pelanggan dalam database, menghemat 12 juta US dollar setahun dan dalam perusahaan. Contoh lain, seperti Swaja Saputra menggunakan database Country untuk mengembangkan tarif pajaknya. Setelah memberitahu pajak dikirim, kesalahan yang besar ditemukan. Sebuah rumah senilai 121.900 US dollar dinilai pada 400 juta US dollar dan menyebabkan kekurangan pendapatan pajak kekayaan senilai 3,1 juta US dollar. Akibatnya, kota, daerah, sekolah, dan lembaga pemerintah harus membuat pemotongan anggaran. Nah, sistem database tampilan logis pada fisik atas data. Di situ pada gambar 1, di situ ada 5 kolom, yaitu nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, database kredit, dan saldo. Nah, pada kode A, di situ pada kode A tertulis file alnumerik atau kombinasi karakter alnumerik dengan numerik. Sedangkan N di situ yaitu file numerik dengan menggunakan penyimpanan data angka.
Baik, kita masuk kepada tipe-tipe atribut. Di sini ada kunci utama atau primary key, yang atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasikan setiap baris dalam tabel. Terus kunci asing atau gain key yaitu atribut dalam tabel yang juga kunci utama tabel lain, digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Berikut ini tabel persediaan untuk XML S dan S. Di situ poinnya yaitu description, color, vendor number, query on head dan price. Ini seperti yang kita pelajari pada Microsoft Access yang minggu lalu. Membuat desain database relasional untuk S dan S di NC. Tampak beberapa cara untuk menyimpan informasi database. Pertama itu menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. Beberapa masalah yang timbul yaitu anomali, pembaruan, update anomali, mengelola database secara tidak benar, di mana item kunci utama disimpan beberapa kali, memperbarui komponen dalam satu lokasi sedangkan lokasi lain tidak diperbarui akan menyebabkan inkonsistensi data, anomali disimpan insert anomali, mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menambah catatan pada database, anomali penghapusan delete anomali, mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan hilangnya seluruh data pada suatu entitas ketika semua baris dihapus. Yang kedua itu memvariasikan jumlah kolom. Yang ketiga solusi seperangkat tabel database relasional database yang dibangun menggunakan model data relasional. Berikut contoh menyimpan semua data penjualan dalam satu tabel yang sama. Berikut contoh menyimpan data penjualan dengan menambah kolom untuk setiap tambahan barang yang dijual. Berikut tabel representasi database relasional yang terstruktur dengan baik. Persyaratan dasar database relasional. Pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol aturan integritas, entitas, kunci utama mematikan bahwa setiap baris dalam tabel mempresentasikan sesuatu dan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Aturan referensial, kunci asing yang menghubungkan baris-baris dalam satu tabel dengan baris-baris pada tabel lainnya harus memiliki kunci nilai utama pada tabel lainnya. Yang keempat, semua atribut kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang mengidentifikasi berdasarkan kunci utama. Dua, pendekatan desain database. Normalisasi mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database relasional yang bebas dari anomali, penghapusan, kesiapan, dan pembaruan. Pemodelan data semantik menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat sebuah diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database penuh. Baik, pertama membuat slide selanjutnya yaitu membuat query database relasional. Pada gambar tabel 4.6 yaitu membuat pernyataan dalam Microsoft Access database. Biasanya pada minggu lalu materi pengatur operasional komputer ini kita telah membuat desain query. Sesuai dengan jalan itu kita akan mempelajarinya juga. Nah, berikut ini tabelnya.
Nah, query 1 menjawab 2 pertanyaan beberapa nomor faktur yang dibuat, semua penjual yang dibuat untuk DPGI dan siapa tenaga untuk setiap penjualannya. Terus query kedua yaitu menjawab pernyataan berapa banyak televisi yang dijual di bulan Oktober. Terus query ketiga menjawab pertanyaan siapa nama, di mana alamat pelanggan yang membeli televisi pada bulan Oktober. Query keempat menjawab pertanyaan beberapa nomor faktur, penjualan tanggal, dan total faktur penjualan bulan Oktober yang diatur dalam urutan berdasarkan jumlah total. Nah, pada query kelima itu menjawab pertanyaan beberapa total penjualan berdasarkan tenaga penjualnya. Gambarnya bisa kita lihat bersama pada slide. Sistem database dan masa depan akuntansi. Keuntungan signifikan dari sistem database kemampuan dalam membuat query dan untuk menyediakan informasi yang signifikan pada kembali besar. BPFS dalam melakukan berbagai pandangan fenomena berdasar yang sama. BPFS profesional dapat mengintegrasikan data, keuangan dan operasional. BPFS memiliki potensial untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi yang Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ajukan undangan kepada saudara Syafin. Dan silakan. Ada tadi poin yang saya jelaskan tentang data sistem database. Nah, yang jadi pertanyaan yaitu tampilan logis data. Saya minta contoh kecilnya tentang contoh database yang logis. Pertanyaannya, saya persilakan kepada saudara Yasin. Saya jelaskan alternatif cara pendekatan yang dapat dilakukan untuk membangun basis data pada sistem yang kompleks. Saya bilang saudara Yasin, saya bilang Jelaskan alternatif cara pendekatan yang dapat dilakukan untuk membangun basis data pada sistem yang kompleks. Terima kasih. kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Yasin. Pertanyaannya, saya jelaskan alternatif pendekatan yang dapat dilakukan untuk membangun database yang kompleks. Dan akan jawab oleh saudara Ismail. Di sini poinnya menjelaskan alternatif pendekatan yang dapat dilakukan untuk membangun database yang konkret. Nah, pada sistem pendekatan file dan pendekatan database, kita sudah menjelaskan mengenai pendekatan database.
database fakta A dan fakta B, fakta C, fakta D, fakta E langsung terprogram ke sistem manajemen database. Saat terprogram kepada sistem manajemen database, kita menggunakan primary key atau kunci utama untuk kita ketahui apakah ada yang salah pada database kita. Karena ketika kita menggunakan primary key, setiap kita memasukkan kode dan kode itu ada yang sama, maka kita tidak bisa lanjut ke poin selanjutnya. Itulah kunci utama mengapa kita harus menggunakan primary key atau kunci utama agar dapat membangun database yang kompleks atau lebih kompleks dalam arti yang lebih cepat dan lebih terperinci. Mana saudara Yasin? Terima kasih atas jawabannya. Dia kamu membalas. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Sakin tentang contoh database yang logis yang akan dijawab oleh saudari Dina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sapi. Itu contoh dari contohnya yaitu sistem database menyelesaikan permasalahan ini dengan memisahkan penyimpanan atas data dan pendekatan database memberikan banyak data besar. Tampilan fisik dan teknologi. Tampilan fisik adalah bagaimana seorang secara konseptual mengelola dan memahami hubungan antara data. Tampilan fisik adalah data secara fisik diambil dan disimpan dalam ruang yang Mana saudara Sakin? Baik, kami dari kelompok 4 ingin menambah sedikit mengenai pertanyaan dari saudara Samping, yaitu kepada database yang logis. Pada slide kami sudah menjelaskan itu pentingnya data yang baik. Nah, di sini sudah ada contoh kasus bahwa sebuah perusahaan mengirimkan surat katalog pesanan ke alamat yang salah. Otomatis di situ terjadi retur. Kenapa terjadi retur? Karena mereka melakukan pengiriman yang salah. Jadi harus ada biaya yang mereka harus keluarkan. Dan volume besar retur keluhan pelanggan memperbaiki alamat pelanggan dalam database menghemat 12 juta US dollar. Dan kita juga di sini mengambil contoh kasus orang pribadi, yaitu atas nama saya sendiri, yaitu menggunakan database Concrete untuk mengembangkan tarif pajaknya. Setelah pemberitahuan pajak dikirim, kesalahannya besar pasti akan ditemukan. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami kita kerjakan secara bersama-sama. Sekian dari kami, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.